integralkan satu fungsi dengan batas A sampai B ya, karena integral tentu. Nah, di sini di materi yang pertemuan 2, jadi di materi pertemuan 2 ini ya, sifat-sifat integral tentunya. Kalau misalnya dia suatu fungsi fx, batasnya dari A sampai A, nanti hasilnya 0. Fungsi fx, batasnya dari A sampai B, nanti kalau misalnya mau dibalik batasnya jadi B sampai A, itu jadi min ya. Kemudian kalau misalnya suatu fungsi fx depannya ada suatu bilangan tertentu ya atau konstanta k, nanti si k-nya ini bisa kita keluarkan dari integral, jadi cukup mengintegralkan si fx-nya ini kemudian ditambah hasil akhirnya nanti ditambah plus c ya. Nah, kemudian kalau ada dua fungsi aljabar ya, fungsi pertama disebut fx, fungsi kedua disebut gx, nanti cara mengintegralkannya bisa kita pisah ya, tanda penjumlahannya. Jadi kita integralkan dulu si fx, kemudian kita integralkan si gx, kemudian hasilnya nanti baru kita jumlah. Dan begitu seterusnya, ini aturan-aturan bakunya. Nah, kemudian kalau fungsi-fungsi aljabarnya ini masih sederhana ya, masih satu suku ya, atau belum ada operasi yang lainnya, misal ada 3 suku, operasinya nanti bentuknya pecahan, kemudian ada akar, dan lain sebagainya, itu kan bentuknya sudah semakin kompleks ya, atau sudah semakin rumit. Nah, untuk mengintegralkannya juga tidak cukup dengan rumus dasar tadi ya. Jadi, suatu persoalan integral belum mempunyai bentuk dasar tadi, maka harus diubah terlebih dahulu dengan aturan substitusi ya. Substitusi itu artinya mengganti ya, atau memisalkan. Nah, teorema aturan substitusi integral tak tentu didefinisikan, misalkan G adalah fungsi yang dapat diintegralkan dan R adalah bilangan rasional. Nah, R-nya ini adalah pangkat dari fungsi G-nya ya. Jadi si G ini adalah suatu fungsi, kemudian si R-nya ini adalah pangkat dari fungsi G-nya. Nah, kemudian suku setelahnya itu adalah turunan dari fungsi G-nya ya. Di sini ada tanda aksen, itu artinya adalah turunan ya. Ini artinya turunan dari fungsi G. Jadi kita cek dulu suku selanjutnya itu adalah turunan si Gx-nya ya. Nah, nanti hasil integralnya sama ya, jadi pangkat R-nya ini kita turunkan ke bawah jadi penyebut ditambah 1, kemudian pangkatnya juga ditambah 1. Nah, ini cara mengintegralkan. Nah, ini untuk yang tak tentu ya, artinya dia belum ada nilai batasnya. Nah, sekarang untuk yang integral tentunya dengan metode substitusi ya. Jadi bentuknya sama ya, bentuk bakunya harus kita buat menjadi seperti ini ya. Untuk bisa disubstitusi bentuknya harus seperti ini, bentuk persamaan fungsinya ya. Jadi kalau misalnya bentuknya belum seperti ini, kita rubah menjadi bentuk seperti ini ya. Nanti cara ngerubahnya kita langsung melihat contoh soal aja. Nah, jadi kita misalkan si Gx ini dengan U ya. Jadi kita misalkan kemudian si U-nya ini kemudian kita turunkan menjadi DU ya. Yang DU ini tidak lain adalah G aksen X ya. Jadi suku yang ini adalah turunan dari fungsi G-nya ya. Nah, sehingga berdasarkan teorema aturan substitusi integral tak tentu diperoleh rumus substitusi untuk fungsi aljabar berikut. Ya, jadi si Gx-nya tadi sudah kita ganti U, kemudian si G aksen X dx itu kita ganti dengan DU ya. Nanti untuk mengintegralkannya juga masih sama ya kan, dengan konsep integral yang awal itu pangkat R-nya berubah menjadi penyebut ya plus 1, kemudian R-nya juga ditambah 1 dan plus C. Nah, ini untuk yang pangkatnya tidak boleh min 1. Nah, gimana untuk pangkatnya yang min 1? Nah, untuk yang pangkatnya min 1 ya, si R-nya ini min 1, nanti hasil integralnya langsung len dari nilai mutlak U ya. Jadi langsung aja nanti kalau pangkatnya min 1 hasilnya adalah len. Nah, len ini singkatan dari logaritma natural. Nah, fungsi logaritma ini nanti akan kita pelajari di bab fungsi transenden ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan aturan substitusi integral tentu ya, karena tadi integral tak tentu, kita harus memisalkan fungsi si G-nya ini mempunyai turunan pada selang AB ya, pada selang nilai batasnya, dan memisalkan fungsi F itu kontinu pada daerah hasilnya ya, daerah range dari fungsi G-nya. Jadi kalau misalnya ada suatu fungsi Gx ya, misal akar dari 4x kuadrat plus 1, misal ya, ini misal, ditambah 5x. Nah, yang disebut dengan fx itu adalah ini ya.
Jadi fx itu ada di dalam gx ya. Nah, kemudian si g aksen x-nya itu turunan dari si fungsi g-nya ya. Ini disebut sebagai turunan fungsi g-nya ya. Ini tandanya saya rubah jadi kali ya. Nah, itu disebut sebagai g aksen x ya, atau turunan dari fungsi g-nya. Nah, dari bentuk seperti ini ya, ini ditulis integral A sampai B fungsi fx. Nah, fx ini dalamnya itu terdiri dari, maaf saya kebalik nulis ini. Jadi ada suatu fungsi f ya, ini fungsinya f. Nah, ini adalah kita misalkan sebagai gx ya. Di dalam fungsi x ini ada fungsi gx dan turunan dari gx. Nah, cara mengintegralkannya nanti yang batasnya tadinya A sampai B diganti menjadi batasnya itu fungsi G yang sudah disubstitusi dengan nilai A dan B. Ya, jadi di sini batasnya berubah menjadi GA dan GB ya. G fungsi A, G fungsi B. Kemudian nanti untuk persamaan yang mau diintegralkannya berubah jadi FU DU karena si GX-nya ini sudah kita misalkan dengan nilai U ya. Kemudian si G aksen X-nya ini kita misalkan dengan nilai DU ya. Nah, ini untuk mengintegralkannya kita ganti nilai batasnya dulu ya. Kemudian pertama kita misalkan dulu dengan U, kemudian nilai batasnya kita ganti dengan nilai batas yang baru. Nah, setelah diintegralkan si FUDU, baru kita substitusi nilai batasnya ya dengan nilai batas yang baru tadi. Nah, jadi seperti ini. F dari fungsi F disubstitusi dengan nilai batas GB, ini batas atasnya, dikurang fungsi F yang sudah disubstitusi oleh batas bawahnya atau GA-nya ini ya. Nah, ini untuk integral substitusi, integral tentu, aturan substitusi untuk integral tentu ya. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke langkah-langkah menyelesaikannya ya. Jadi, langkah-langkah dari A sampai G ini mohon dipahami karena kalau paham langkah-langkah ini nanti bagaimanapun bentuk soalnya ya, bagaimanapun bentuk soal atau fungsi aljabarnya ya, itu akan bisa kita kerjakan ya kalau paham langkah-langkah A sampai G ini. Nah, di sini yang pertama adalah pastikan fungsi integran ya. Integran itu fungsi yang diketahuinya ya, yang mau kita integralkan berbentuk dasar seperti ini ya. Jadi integral Gx pangkat R dikali G aksen X dx ya. Jadi bentuknya harus seperti ini. Kalau misalnya nanti tidak belum seperti ini di soalnya, kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi nanti bisa bentuknya itu kita rubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita misalkan bagian dari fungsi integrannya tersebut yang berpangkat lebih dari 2 atau pangkatnya negatif atau pecahan itu kita misalkan sebagai U ya. Jadi ambil bentuk yang ada di integral ini yang bentuknya itu pangkatnya lebih dari 2 atau negatif atau pecahan ya. Itu kita misalkan sebagai U. Kemudian si U-nya ini kita turunkan ya. Jadi fungsi si U kita turunkan nanti menjadi DU ya. Jadi DU sama dengan sekian ya, tergantung nanti fungsi si U yang kita misalkan ini. Nah, selanjutnya nyatakan nilai dari dx agar sesuai dengan soal. Nah, ini yang perlu dipahami ya, karena ini kadang-kadang yang mahasiswa belum paham di step yang D ini ya. Jadi si dx ini harus kita sesuaikan dengan bentuk soal yang diketahui. Kalau belum sesuai, berarti kita ubah bentuknya ya. Nanti cara mengubahnya kita lihat di contoh soal ya. Nah, tentukan interval baru dengan mensubstitusi interval A B ini batas awal ke dalam fungsi U ya. Jadi nanti menjadi batas barunya ya, batas baru yang akan kita hitung menjadi batas baru ya. Nah, kemudian baru ubah fungsi yang tadinya fungsi f ya, fx yang di dalamnya itu ada gx dan g aksen x menjadi FUDU ya. Jadi nanti bentuknya itu sudah berubah menjadi FUDU. Setelah bentuknya FUDU baru kita integralkan. Nah, hasil integralnya ketemu baru kita substitusi nilai batasnya ya, si GA dan BA.
Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita bahas dulu ya beberapa contoh soalnya. Mungkin yang kemarin sudah mempelajari, ada yang ditanyakan ya, karena di chat itu saya lihat ada yang nanya, tapi belum sempat saya balas karena susah kalau balas lewat chat ya. Jadi langsung saya jelaskan saja di sini. Nah, kita lihat sekarang soal nomor 1 ya. Nomor 1 itu soalnya integral dari 0 sampai 1, 3 dikali 3x min 1 pangkat 3 ya, dx. Nah, kita ingin mengintegralkan fungsi ini. Yang pertama kita lihat ini fungsinya sudah tidak berbentuk fungsi dasar lagi ya. Fungsi dasar itu fungsi yang biasanya bentuknya masih sederhana ya, bisa langsung kita integralkan. Nah, kalau seperti ini itu tidak bisa langsung kita integralkan ya. Nah, untuk memudahkan menyelesaikannya, kita gunakan metode substitusi. Yang aturan pertama tadi bentuknya itu harus kita sesuaikan dengan bentuk fx. Kita rubah menjadi bentuknya gx tadi ya. Dari batas A sampai B, ini gx pangkat R dikali G aksen X dx. Nah, bentuknya harus seperti ini. Nah, si soal nomor 1 ini bentuknya sudah mirip, tapi posisinya aja yang kita ganti dikit ya, supaya bentuknya sama nih. A, B, di sini 0 sampai 1 ya. 0, 1. Nah, ini saya rubah angka 3-nya saya pindahkan ke belakang ya. Berarti yang di depannya itu 3x min 1 pangkat 3. 3-nya saya pindahkan ke sini, 3 dx. Nah, ini bentuknya sudah mirip ya. Ini kita anggap sebagai gx-nya. Nah, ini kita anggap sebagai g aksen x. Nah, sekarang kita cek ya. Kita misalkan si u-nya itu kan si gx ya. U-nya itu adalah 3x min 1. Kemudian si u-nya ini kita turunkan. Turunan dari 3x min 1 terhadap variabel x ya. Itu hasil turunannya adalah 3 ya kan. Di sini kita tambahin dx. Nah, sekarang hasilnya adalah 3 dx. Nah, karena turunan si du-nya ini sudah sama ya, sudah sama dengan soal. Nah, ini harus saya garis bawahi, di sini sudah sama dengan soal. Kalau sudah sama dengan soal berarti nggak usah kita rubah lagi ya. Sudah sama dengan soal, tapi nanti ada yang bentuknya belum sama dengan soal ya. Berarti kalau sudah sama dengan soal, langkah selanjutnya adalah dengan menghitung nilai batas barunya ya. Menghitung nilai batas barunya berarti kita masukkan ke fungsi u nilai batas awal ya. Nilai batas awalnya itu x0 sama x1. Ini kita substitusi ke nilai u 3x min 1 ya. Berarti 3x dikali 0 min 1 sama dengan min 1 ya. Kemudian batas yang kedua itu 1 ya. U sama dengan 3 dikali 1 min 1. Ini sama dengan 2. Nah, min 1 dan 2 ini menjadi batas barunya ya. Nah, ini menjadi batas barunya ya di sini. Jadi yang tadinya bentuknya integral 0 sampai 1 3x min 1 pangkat 3 dikali 3 dx. Nah, sekarang bentuknya menjadi batasnya min 1 sampai 2. Nah, fungsinya ini sudah kita misalkan tadi ya menjadi u du. Nah, sekarang kita masukkan kita integralkan dulu si u-nya ya. Yang pangkat 3 menjadi penyebut ditambah 1, kemudian pangkatnya juga kita tambah 1 ya. Kemudian nanti batas integralnya dari min 1 sampai 2. Nah, ini setelah kita hitung integralnya jadi U pangkat 4/4, batasnya min 1 sampai 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan ya nilai batasnya, U-nya kita ganti dengan 2 dan U-nya kita ganti dengan min 1. Nah, hasil akhirnya ketemu 3 kali 3/4. Nah, ini hitung-hitungannya silakan dicek lagi ya. Kalau yang saya lihat sih hitung-hitungannya udah benar ya, tapi mungkin aja nanti ada yang salah hitung, silakan dicek kembali. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Nomor 2 itu soalnya integral 0 sampai 2, fungsinya 2x plus 5 pangkat 3 dx. Nah, ini harus kita misalkan dulu ya. Jadi kita misalkan, nah tadi kita cek dulu bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umumnya atau belum ya. Jadi integral AB
bentuknya itu tadi adalah Gx pangkat R dikali G aksen X dx ya. Berarti yang ininya kita sebut sebagai Gx ya, atau nanti kita misalkan sebagai U. Dan yang ini kan kalau nggak ada angka di depannya berarti 1 ya. Jadi si 1 dx ini sebagai G aksen X dx ya. Berarti ini kita misalkan si U itu Gx itu sama dengan U ya. Itu sama dengan 2x plus 5. Kemudian kita turunkan si U-nya ini ya. Diturunkan si 2x plus 5 itu sama dengan 2 ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan dx ya, karena kita turunkan terhadap variabel x. Nah, sekarang kita lihat si du-nya itu 2 dx, sedangkan di soal itu 1 dx. Nah, ini berarti kan belum sama dengan soal ya. Nah, ini karena belum sama dengan soal, maka harus kita rubah supaya sama dengan soal. Yang tadinya 2 kita buat menjadi 1, berarti dikali setengah. Berarti ruas sebelah kiri tanda sama dengan dan ruas sebelah kanan tanda sama dengan harus sama-sama kita kali setengah ya. Setengah du ini juga kita kali setengah ya. Jadi setengah dikali 2 kan jadi 1 ya. Jadi setengah du sama dengan dx ya, atau 1 dx. Nah, ini sudah sama dengan soal. Nah, kalau sudah sama dengan soal, berarti kita masuk ke langkah selanjutnya ya. Kita misalkan kita substitusi nilai batas yang barunya ya. Batas yang awal itu x-nya 0, kita substitusi ke nilai u. U sama dengan tadi pemisalannya 2x plus 5 ya. Berarti 2 dikali 0 ditambah 5. Ini 5 ya. Kemudian untuk yang x sama dengan 2, nilai u-nya 2 kali 2 tambah 5 ya. Ini 20. Betul nggak? 9 ya. 2 kali 2, 4. Ditambah 5, 9 ya. Nah, ini menjadi batas barunya. Nah, ini menjadi batas baru ya. Baru kita masukkan ke bentuk barunya yang tadi integral 0 sampai 1 2x plus 5 pangkat 3 dx menjadi batas barunya ini diralat ya. Ini salah hitung ya. Jadi ada beberapa soal itu yang saya cek memang ada yang salah ya. Jadi silakan diperbarui aja, diralat di bukunya masing-masing. Nah, ini batas barunya itu adalah 5 dan 9 ya. Ini langsung kita rubah bentuknya jadi 5 sampai 9 U pangkat 3 dikali setengah DU ya, karena tadi nilai DX-nya itu sama dengan setengah DU, supaya kita rubah supaya sama dengan soal. Nah, sekarang kita integralkan ya si U pangkat 3-nya ini. Jadi pangkatnya itu pindah ke bawah, 3 plus 1, U-nya juga ditambah, pangkatnya juga ditambah 1 ya. Nah, ini setengahnya saya keluarkan aja dari integral. Nah, batasnya jadi 5 dan 9 ya. Jadi di sini hasil integralnya setengah dikali 1/4 U pangkat 4 batasnya 5 sampai 9, atau kalau ditulis 1/8 ya. U pangkat 4 batasnya 5 sampai 9. Nah, setelah ini baru kita masukkan nilai batasnya ya. Jadi 1/8 ini saya keluarkan. U-nya itu 9 ya. 9 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 4. Ya. Nah, baru setelah itu kita kurangi ya. 1/8 dikurang. Nah, ini tinggal dihitung pakai kalkulator ya. Nanti sekian dikurang sekian dikali 1/8 ketemu hasilnya. Oke, untuk soal nomor 2 silakan diralat di buku catatan masing-masing. Oke, dari soal nomor 1 sampai nomor 2 ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, itu yang soal nomor 2 bisa pakai cara cepat kan? Boleh kalau misalnya bisa ya. Maksudnya cara cepat di sini yang mana? Itu kan yang 2x itu konstantanya 2.
yang di depan buka kurung itu ada angka 1 kan. Jadi yang angka 1 per angka 1 di situ dibagi angka 2 yang di konstanta X, terus ditambah pangkatnya plus 1, dikali pangkat plus 1. Langsung Coba gimana? dihitung. Coba di tukeran ya. Coba di share screen yang punya kamu. Bentar Ibu. Mana ya? Tapi saya ngitungnya di oret-oretan, Bu. Ya nggak apa-apa. Coba diliatin aja. Gimana ya? Bentar. Ini sembari menunggu temennya, tolong dibuka dulu kameranya mau sambil screenshotnya. Bu, mohon maaf Bu, tadi saya telat masuk Google Meet-nya Bu, telat 5 menit Bu. Itu absennya gimana ya Bu? Tadi kan di absen di awal Bu. Kenapa telat? Tadi baru buka laptop Bu, telatnya. Jam berapa buka laptopnya? Jam 8.23 Bu. Ada di GCR Bu, saya juga ngisi GCR jam segitu Bu. Siapa namanya? Rainaldi Bu, Rainaldi Nugraha Santoso. Oke, udah saya rubah ya. Angel juga Bu. Ya, Bu, terima kasih Bu. Siapa? Angel Bu, maaf. Kenapa baru masuk? Saya tadi lagi di jalan Bu. Di jalan mau kemana? Mau ke tempat magang Bu, saya sekalian magang. Ini semester berapa? Saya semester 6. Semester 6 ya? Iya Bu. Soalnya di Google Classroom tadi juga sudah saya bahas ya. Saya cek dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6 itu banyak yang tidak ngumpulin tugas ya, termasuk Angel ini. Kenapa? Saya cek lagi ya Bu, takutnya lupa kekirim. Dari pertemuan 2 belum pernah ngumpulin tugas ya. Oke, ada lagi yang lain yang belum masuk absen? Bu, saya Bu, Januar Bu. Kenapa ini baru hadir? Saya baru masuk Google Meet-nya Bu, telat. Ya kenapa? Telat Bu. Ya telatnya kenapa? Kan pasti ada alasan kan? Baru lihat itu info di grup kalau ada Google Meet. Gini Emang Bu, kamu kalau setiap jam kuliah nggak langsung buka Google Classroom? Udah buka Bu, tapi udah di absen di Google Classroom, nggak telat kok. Tapi kan di Google Classroom ada tulisan yang nggak kamu baca. Langsung Bu, join maaf. di Google Meet. Iya Bu. Ada lagi yang lain? Udah ya. Oke, sekarang dari Indra Wijaya ya. ini waktu saya belajar di SMA, saya ngitungnya gini Bu. Iya, Maaf kalau berantakan, saya pakai mouse soalnya. Hmm. Ini kan di sini kan sebenarnya ada 1 nih, ada angka 1, cuma kan nggak ditulis. Nah ini kalau X-nya nggak ada pangkat di sini, bisa langsung aja di sini 1 berarti 1/2 dikali pangkatnya pangkat plus 1, terus Oke, kamu dikali hitung coba hasil akhirnya, coba kamu hitung sama nggak? sama Bu. Kalau misalnya sama berarti betul ya? Sama Bu. Boleh. Udah saya hitung. Ini kan Oke. ini kan jadinya kan gini, apa? 1/4 jadinya 1/4 dikali 2x plus 5 pangkat 4. Jadi gini, kalau digabungin kan gini, 2x plus 5, maaf jelek tulisannya, plus 5 ini pangkat 4 dikurang 2x 5 plus 5, aduh jelek banget, ini 4, maaf jelek. Kan gini, ini tinggal masukin aja apa batas atas, yang ini batas bawah, yang ini ya, jadi penghapus mana sih penghapus? Nah, ini boleh ya, cara seperti itu boleh, tapi kalau mengerjakan seperti itu dia tidak masuk ke substitusi ya.
Jadi itu kan tidak ada yang disubstitusikan, tidak ada yang dimisalkan. Jadi itu cara langsung boleh aja ya, karena memang fungsinya masih cukup sederhana. Boleh kalau pakai cara langsung. Tapi kalau nanti fungsinya sudah agak kompleks, sudah agak ribet ya, karena di situ kan variabel X-nya masih pangkat, maksudnya dalam kurung itu masih pangkat 3, kemudian cuma ada satu suku aja, 2X plus 5 ya. Iya. Itu boleh, pakai cara langsung boleh ya. Hmm. Nah, karena hari ini kita lagi membahas metode substitusi, jadi kita memisalkan dulu ya. Jadi soal yang sama kita coba substitusi ya. Kita coba melakukan pemisalan. Nah, tapi nanti kalau misalnya saat ujian ya, misal ya saat ujian, kalau di soalnya itu hanya hitung integral berikut ya, tanpa menyebutkan hitung integral berikut dengan metode substitusi ya. Jadi nanti harus dibedakan mana yang menggunakan cara langsung dan mana yang menggunakan metode substitusi ya. Iya, Bu. Oke, cara seperti itu betul ya. Tapi itu cara langsung dan itu biasanya digunakan untuk fungsi-fungsi yang masih sederhana ya, fungsi aljabarnya masih sederhana. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Indra Wijaya ya? Ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya untuk pembahasan soalnya. Atau saya tanya aja dah dari soal latihan soalnya ya, atau contoh soalnya itu dari soal nomor 1 sampai 10 ya, itu kan ada sih beberapa nomor yang saya cek itu memang kurang tepat ya perhitungannya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari nomor 1 sampai nomor 10, karena kalau kita bahas semuanya sepertinya cukup panjang. Yang nomor 9, yang nomor 9 waktu kemarin saya kurang paham, Bu. Saya juga itu ngisinya nggak tahu dah benar apa enggak. Oke, kita bahas nomor 9 ya. Oke, semuanya sambil dilihat contoh soal nomor 9 ya. Nah, ini ya. Jadi soalnya itu adalah integral 0 sampai 4, 1 per 2x plus 1 pangkat 3 dx. Nah ya, ini kita gunakan metode substitusi ya. Jadi langkah pertama itu harus kita rubah bentuknya. Yang tadinya pecahan, kita rubah menjadi tidak pecahan ya. Dengan cara memindahkan penyebut menjadi pembilang. Nah, untuk memindahkan penyebut menjadi pembilang, lihat pangkatnya ya. Yang tadinya pangkatnya positif, berubah jadi negatif. Yang tadinya negatif berubah jadi positif ya. Nah, di sini pangkatnya itu pangkat 3, berarti kan positif. Kita ubah letaknya yang tadinya penyebut menjadi pembilang ya. Jadi bentuknya menjadi integral 0 sampai 4 2x plus 1 pangkat min 3 dx ya. Yang tadinya pangkatnya positif 3 menjadi negatif 3. Nah, sekarang kita lihat lagi bentuknya sudah sesuai belum dengan bentuk dasar untuk mensubstitusi ya, yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi bentuknya itu harus kita rubah menjadi seperti ini ya. Jadi yang di sini itu adalah fungsi yang mau kita misalkan dengan U. Nah, yang di sini adalah turunan dari si U-nya ya. Nah, sekarang kita cek ini adalah si U-nya ya, atau si GX-nya. Kemudian yang ini kan ada angka 1 di depannya ya. Ini si dx-nya ya. Nah, sekarang bentuknya ini adalah G aksen X dx ya. Bentuknya kan sudah sama ya, sudah sama. Sekarang tinggal kita misalkan. Nah, yang pertama kita misalkan si U-nya itu adalah 2x plus 1 ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita turunkan ya si U-nya ini. 2x plus 1 diturunkan terhadap x itu hasilnya adalah berapa? 2 dx ya. Nah, sekarang kita cek apakah si du-nya ini sudah sama dengan yang ada di soal ya. Nah, ini adalah 2 dx sedangkan di sini adalah 1 dx ya. Di soalnya ini kan karena belum sama, maka kita samakan. Yang tadinya 2 kita buat menjadi 1, berarti dikali setengah ya. Jadi ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan itu sama-sama kita kali setengah. Setengah du, ini juga setengah kali 2 dx ya. Jadi nanti bisa kita coret. Jadi di sini setengah du itu sama dengan dx ya, atau 1 dx. Nah, ini karena bentuknya sudah sama, maka kita lanjutkan ke step selanjutnya ya.
kita substitusi nilai batas barunya ya dari nilai U yang kita misalkan ya. Jadi batas yang pertama itu 0 disubstitusi ke nilai U-nya itu adalah 2x plus 1 ya. Berarti 2 dikali 0 plus 1 itu sama dengan 1 ya. Kemudian untuk nilai batas yang kedua itu 4. Substitusi 2 dikali 4 plus 1. Nah, ini 9. Nah, inilah nilai batas barunya ya. Ini nilai batas barunya. Batas baru ini yang nanti kita masukkan ke step selanjutnya ya. Berarti di sini integral batas barunya itu 1, 9 ya. Dari U-nya itu U pangkat min 3 dikali setengah DU ya. Nah, ini tadi kan setengah DU, kemudian U-nya itu yang ini ya kan. Yang ini, kemudian pangkatnya jangan lupa ikut dimasukin ya. Pangkat U-nya. Nah, ini baru kita integralkan dulu ya. Ini setengahnya saya keluarkan aja dari integral. U pangkat min setengah DU ya. Ini diintegralkan jadinya min 3 plus 1 U pangkat min 3 plus 1 ya kan. Ini batasnya 1, 9. Nah, ini setelah kita hitung jadi min 1/2 ya. Min 3 plus 1 itu min 2. U pangkat min 2 ya kan. Batasnya 1, 9. Nah, si U-nya ini kan pangkatnya min ya. Jadi saya kembalikan lagi menjadi pangkat positif. Artinya dia kita rubah yang tadinya pembilang jadi penyebut ya. Jadi di sini min 1/2 dikali 1 per U pangkat 2 ya. Ini batasnya 1, 9. Nah, dari sini baru kita hitung. Maksudnya kita substitusi nilai batasnya ya. Ini 1/9 kuadrat dikurang 1/1 kuadrat. Nah, ini sama dengan min setengah dikali 1/81 dikurang 1/1 ya, atau 1. Jadi nanti tinggal dihitung aja nilainya berapa kalau di sini. Nilainya ini ya. Oke, nah ini yang di sini ada yang saya salah hitung nggak? Coba dilihat. Enggak ya? Saya rasa nggak ada yang salah hitung. Oke, nah nanti ini dihitung aja hasilnya. Itu hasil akhir dari integralnya ya. Kalau kita lihat di sini berarti sepertinya saya ada yang kurang memasukkan nilai setengahnya ya. Oh iya, betul-betul. Saya lupa memasukkan nilai setengah di sini ya, karena di sini kan ada nilai setengahnya ya. Ini kan setengah dari hasil turunan ini ya. Kalau yang ini kan dari sini. Nah, di depannya itu ditambahin lagi setengah ya. Jadi di depannya ini ditambahin lagi nilai setengah ya, setengah dari yang soalnya ya. Oke. Nah, nanti ini ditambah setengah lagi ya. Kemudian ini juga ditambah setengah lagi. Ya, ini juga ditambah setengah lagi ya. Ini dikali min setengah. Oke. Nah, nanti makanya di sini muncul 1/4 ya. 1/4 di sini. Tapi di sini saya salah mengurangkan ya. Seharusnya min 3 plus 1 itu kan seharusnya min 2 ya. Jadi di sini kurang tanda min. Jadi nanti hasilnya di sini adalah min 1/4 ya. Oke, nah di sini kan nanti 1/81 dikurang 1 itu kan sama aja 81/81 ya. Nah ini kan nanti hasilnya min ya kan, 1/81 dikurang 81/81 ini kan nanti hasilnya min ya. Min berapa nih? Min 80 ya.
Nah, ini karena hasilnya min, nanti ketemu min, min dikali min plus, berarti nanti hasil akhirnya plus, ya. Plus 20 per 81. Nah, ini hasil akhirnya 20 per 81. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 9? Ini kita menggunakan metode substitusi ya. Karena kalau untuk nomor 9 ini kalau menggunakan metode langsung susah karena dia bentuknya pecahan ya. Kecuali kalau langsung di atasnya itu 2x plus 1 dalam kurung pangkat 3 itu bisa ya. Tapi kalau di sini dia menjadi penyebut berarti harus kita gunakan metode substitusi. Nah, ini untuk soal nomor 9 ya. Nanti silakan dicek lagi dari soal nomor 3 sampai dengan soal nomor 10 ya. Itu ada yang mungkin aja saya ada yang salah tulis ya. Ada yang salah hitung. Oke, untuk yang soal tugas 2-nya kemarin kan saya kasih tugas 2 ya. Minggu kemarin itu saya kasih waktu kuliah untuk mendiskusikan tugas kelompoknya ya. Jadi silakan dimanfaatkan waktu kuliah yang kemarin untuk mengerjakan tugas 2 ini nomor 1 sampai 10. Dengan teman boleh bareng-bareng ngobrol, diskusi, dan sekaligus membicarakan tugas 2-nya ya. Oke, dari tugas 2 ini dari nomor 1 sampai 10 ada yang mau kita bahas? Ada yang mau 10 request? coba, Bu. Ya, nomor berapa? Nomor 10, Bu. Nomor 10 agak kompleks, Bu. Coba, Bu. Oke, nomor 10 kita bahas ya. Nomor 10. Nah, soalnya itu integral dari 1 sampai 9, 1 per akar X, 1 ditambah akar X, pangkat 2 dx. Ya. Nah, di sini yang pertama kali ketika kita menemukan soalnya itu pecahan, itu kita harus merubahnya menjadi tidak pecahan ya. Artinya yang tadinya penyebut kita ubah menjadi pembilang ya. Nah, di sini yang perlu diketahui ya, akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Jadi di sini misalnya akar X berarti nanti X pangkat setengah. Kalau misalnya di sini akar 2 berarti nanti 2 pangkat setengah ya. Jadi akar itu pangkat setengah. Nah, berarti ini kan bisa aja saya tulis bentuknya si X itu pangkat setengah dikali 1 per akar X pangkat 2 ya kan. Nah, ini saya rubah bentuknya menjadi pembilang ya. Jadi si akar X-nya ini jadi min setengah dikali 1 plus akar X pangkat min 2 dx ya. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini. Nah, supaya nanti dia bentuknya menjadi bentuk umum untuk metode substitusi ya yang tadi sudah disampaikan gx pangkat r dikali g aksen x dx ya. Ini saya rubah letaknya supaya dia mirip mirip dengan bentuk umum ini ya. Saya rubah letaknya menjadi, saya rubah posisinya aja jadi saya pindah ke belakang ya. 1 ditambah akar x pangkat min 2 dikali x pangkat min setengah dx ya. Jadi ini sebagai gx-nya. Yang ini sebagai G aksen X dx ya. Ini sebagai U, ini sebagai DU ya. Kita misalkan si U-nya itu 1 plus akar X. Kemudian kita turunkan ya. Ini kan 1 plus X pangkat setengah ya. Nah, kita turunkan si X pangkat setengahnya ini menjadi setengah X. Nah, ini kan pangkatnya kita kurang min 1 ya kan. Jadi pangkat min setengah. Setengah min 1 jadinya min setengah ya dx. Nah, apakah bentuk ini sudah sama dengan soal? Sudah sama atau belum? Yang ini dengan ini sudah sama atau belum? Tinggal dilihat aja kan sama apa enggak? Yang saya lingkari merah. Belum ya, Bu? Belum ya, karena di sini ada setengahnya. Di sini kan nggak ada setengah, ya kan?
Nah, kita rubah menjadi sama seperti soal. Di soal itu kan 1, ya kan? Di sini setengah. Berarti kita buat gimana bentuknya supaya menjadi 1. Supaya menjadi 1 berarti setengah harus dikali 2, ya kan? Berarti ruas sebelah kanan kita kali 2, ruas sebelah kiri juga kita kali 2. Nah, ini kan supaya nanti nilainya 1, ya kan? Jadi 2 DU itu sama dengan X pangkat min setengah DX. Nah, sekarang bentuknya udah sama atau belum dengan soal? Nah, ini sama apa enggak? Udah sama kan? Nah, kalau udah sama berarti kita lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya itu kita menghitung batas yang baru, ya. Batas awalnya itu kan X sama dengan 1. Ini kita substitusi ke U-nya. 1 ditambah akar 1, ya. Ini U-nya yang ini nih. U-nya kan yang ini ya. Substitusi ke sini. Ini akar 1 kan 1 ya. 1 ditambah 1, 2. Nah, sekarang yang batas keduanya itu X sama dengan berapa? Oh, kok 0 sih? Nomor 10 ya. Nomor 10 itu 1 sama 9 ya. Ya kan? 1 sama 9 kan? Nah, ini kita substitusi ke nilai U-nya. 1 ditambah akar 9. Akar 9 kan 3 ya. Jadi 1 tambah 3, 4. Nah, ini sebagai batas yang baru. Nah, batas baru ini kita masukkan ke nilai integral yang sudah dimisalkan, ya. Yang dimisalkan dengan UDU. Jadi, integral dari 2 sampai 4. U-nya mana tadi? Ini ya. Ini kita masukkan ke bentuk yang ini. Bentuk yang ini nih. Jadi U-nya itu pangkat min 2. Kemudian si X pangkat min setengah DX itu kan sama dengan nilai dari 2 DU, ya kan? Jadi kita substitusi dengan 2 DU. Nah, si 2-nya ini saya keluarkan dari integral ya. Jadi tinggal U pangkat min 2 DU. Nah, si U-nya ini kan pangkatnya min ya. Saya rubah menjadi pangkatnya positif. Berarti saya balikin lagi ke penyebut ya. 2 pangkat 2 akar 2 integral 2 sampai 4 1 per U kuadrat DU. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini tinggal kita substitusi aja nilai batasnya ya. 2 kali 1 per U pangkat U-nya itu 9 ya. Batas barunya 4 ya. 4 kuadrat dikurang 1 per batas yang bawahnya 2 ya. Ini 2 dikali 1 per 16 dikurang 1 per 4 ya. 2 dikali 1/16, 1 dikurang 4 ya. Dua dikali min 3/16 atau sama dengan min 2 dikali 3, 6 ya. 16. Oke, silakan dicek lagi ada hitungan saya yang salah nggak? Ini sambil saya ngecek juga ya. Atau ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 10, silakan. Oh, saya ada yang step yang kelupaan ya. Oke, ini belum saya integralkan, jadi langsung saya masukkan ke batasnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, ini setelah ketemu bentuk ini, seharusnya saya integralkan dulu ya, tapi di sini langsung saya masukkan nilai batasnya. Oke, ini saya ralat.
Jadi seharusnya saya integralkan dulu ya. Jadi kita cari dulu nilai integralnya, baru kita substitusi nilai batasnya ya. Nah, ini kita integralkan dulu. Jadi diintegralkan nilainya berapa hasilnya? 2 dikali 1 per min 2, atau gini aja ya. Pangkatnya turun ke bawah, min 2 plus 1, pangkatnya juga ditambah 1 ya. Oke, jadi ini batasnya 2, 4 ya. Jadi hasilnya 2 dikali min 1 ya. Pangkat min 1, ini min 1 batas 2, 4. Itu kalau saya tulis min 2, pangkat min 1 ya. Ini 2, 4. Nah, pangkat min 1-nya saya taruh ke bawah. Jadi min 2 per 2, 4. Oke, sampai step ini silakan dicek ada yang keliru nggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk mensubstitusi nilai batasnya ya. Jadi di sini min 2, ini min 2-nya saya keluarin aja ya. Jadi 1 per 4 dikurang 1 per 2 ya. Min 2 kurang 4, 1, 2 ya. Min 2 dikali min 1 per 4. Min dikali min plus ya, berarti 2 per 4 itu sama dengan setengah. Oke, ini hasil akhirnya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 10? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang saya balik, saya yang nanya ya. Yang namanya saya panggil tolong merespon ya. Nggak usah takut ya, karena kalau ditanya itu kan cuma mau tahu mahasiswanya udah paham atau belum ya. Jadi kalau memang hadir dan menyimak, terus namanya saya panggil, direspon aja ya. Jangan pura-pura nggak dengar ya, karena banyak mahasiswa yang saya panggil juga ketakutan, jadi tidak merespon ya. Raffi Kahfi ada? Ada Bu, ada. Oke. Nah, dari tadi soal nomor 10 ada yang mau ditanyakan nggak? Atau bagian mana yang belum paham? Ini ya. Pas tulis itu 2DU. 2DU-nya ya. Nah, itu nanti kita perhatikan step yang ini tadi nih. Step yang di file catatannya ya. Nah, di sini yang step ke D ya. Nyatakan nilai DX agar sesuai dengan soal yang diberikan ya. Kemudian kalau belum sesuai kita substitusikan ya. Gimana caranya supaya sesuai gitu ya. Boleh dibagi, dikali, ditambah, dikurang. Nah, untuk sesuai pada soal nomor berapa tadi? Nomor 10 ya, supaya sesuai dengan soal. Soalnya kan ini X pangkat min setengah. Nah, sedangkan di sini ada koefisien setengahnya di sini. Berarti kan belum sesuai, belum sama persis gitu kan. Nah, gimana supaya setengahnya ini berubah jadi 1? Karena di sini kan dimintanya 1. Nah, berarti setengahnya ini harus kita operasikan, boleh dikurang, ditambah, dikali, dibagi, terserah ya dengan bilangan apapun, supaya hasilnya 1. Yang paling mudah itu kan kita kali 2 aja. Kali 2 supaya dia nanti nilainya 1. Tapi ketika ruas sebelah kanan kita kali 2, ruas sebelah kiri juga harus kita kali 2 supaya nanti tanda sama dengannya tidak
berubah ya. Kalau ruas sebelah kanan aja yang kita kali 2, berarti nanti kan sudah tidak sama dengan lagi, ya kan? Tapi kalau misalnya kedua buah ruas sama-sama kita kali 2, sama-sama kita tambah 2 atau kita bagi 2, itu kan nanti tanda sama dengannya akan berlaku, ya kan? Nah, maka nanti di ruas sebelah kiri juga harus kita kali dengan 2 ya, supaya nanti yang di ruas sebelah kanan itu sama dengan yang di soal ya, yang diminta di soal. Nah, nanti yang disubstitusi adalah si 2DU-nya ini ya, kita masukkan ke mana tadi, ke sini ya, 2DU-nya. Nah, nanti untuk yang bilangan 2-nya ini kan dia konstanta ya, bisa kita keluarkan dari variabel ketika ingin mengintegralkan. Nah, hasil akhirnya sih sederhana ya, setengah gitu. Tapi untuk mencari angka setengah ini kan stepnya lumayan panjang ya kan. Kalau dilihat dari soal nomor 10 aja, aduh kayaknya susah banget nih, bentuknya rumit ya. Tapi sebenarnya kalau mau dikerjakan ya nggak rumit juga ya. Karena hitung-hitungannya juga simple kan, hitung-hitungannya tidak desimal, tidak angka-angka yang besar ya kan, hitung-hitungannya cuma 2 sama 1/4 atau 2 1/4 dikurang 1/2. Ini kan hitung-hitungan anak SD ya kan. Hitung-hitungannya sebenarnya nggak rumit ya, tapi step untuk memperoleh perhitungan ini yang harus dipahami ya. Oke, sekarang yang lain saya mau panggil. Yang telat-telat datang aja ya, yang saya panggil ya. Atau yang jarang ngerjain tugas ya. Tadi kayaknya ada. Ibu, maaf. Ya, silakan. Tugas mencatat yang ini boleh dimundurin nggak waktu deadline-nya? Soalnya tadi sambil dengerin Ibu ini. Oke, boleh. Nanti saya menjelaskan. undur ya. Boleh, nanti saya undur ya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Oke. Bu. Mau diundurnya berapa? 5 menit? Aduh, Bu. Sama aja. Itu buat Sama kirim aja doang, Bu. dong, Bu. 5 menit buat ngirim doang. Belum zuhur, Bu. Ya, nanti Dia saya mundur. undur sampai zuhur ya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya panggil lagi yang lain ya. Mana tadi yang baru hadir terlambat? Lupa saya. Angelia aja deh, Angelia. Angelia udah pernah ikut kalkulus kan sebelumnya ya? Iya, Ada nggak Bu. ada? Oke. Ya. Nah, dari soal latihan aja deh yang udah ada jawabannya ya. Tapi silakan dicek lagi, takutnya itu juga jawabannya belum tentu benar ya. Nah, dari soal latihan yang udah saya berikan kemarin tuh, di pertemuan ke berapa ya? Pertemuan keempat kalau nggak salah. Ini saya mau tanya aja ya. Dari soal nomor, tadi sudah kita bahas soal nomor 1, 2, dan 9 ya. 1, 2, dan 9. Nah, sekarang saya mau tanya yang soal nomor 3 ya. Sebentar. Kacamata. Sudah terlihat di layar soal nomor 3 ya? Iya, Bu. Oke, dari soal nomor 3 ini. Si nilai G aksen X dx yang diminta di soal berapa? Apa, Bu, tadi? G aksen X dx yang di soal berapa? 2X dx. Ya, 2X dx ya. Nah, kemudian nilai batas barunya berapa? Batas barunya. Yang U3 bukan, Bu?
3 DU. Batas barunya. Batas baru diperoleh dari mana? Batas baru diperoleh dari mana? Nggak tahu, Bu. Oke. Saya panggil yang lain ya. Mana tadi yang telat juga ya? Lupa saya nih, yang telat. Yang telat siapa tadi? Udah nggak ada lagi orangnya? Januar, coba Januar. Januar hadir? Ah, hilang kan? Udah telat, hilang lagi. Coba yang lain ya. Siapa lagi tadi yang telat ya? Reynaldi. Mana Hadir, Bu. orangnya? Hadir. Oke. Batas baru dari mana diperolehnya? Sebentar, Bu. Boleh saya lihat, Bu. Batas baru tuh yang sama dengan yang di bawah itu ya, Bu ya? Itu tuh dari misalnya, Bu, dari U kan sama dengan X pangkat 2+1, Bu. Itu bener nggak, Bu? Tuh, Oke, cara ngitungnya dari mana? Bisa ketemu angka 1 sama 2. Batas baru itu kan berarti yang ini nih. Iya, Ini Bu. batas awalnya kan? Iya, Bu. Nah, ketemu angka 1 sama 2 itu dari mana? Dari itu, Bu. Misal atasnya, Bu. Kan dulu. Oke, dari nilai batas awal yang disubstitusi ke nilai U ya. Iya, Bu. Jadi batas awalnya itu 0, U-nya itu kan 1. X kuadrat plus 1 ya. Iya, Bu. Jadi si X-nya kita ganti 0, 1 ya. Kemudian yang kedua, U-nya itu 1 ya, kuadrat ditambah 1, 2. Jadi ketemu nilai 1 dan 2, masukin ke sini. Iya, Bu. Ya, sekarang saya mau tanya lagi ke yang lain ya. Nah, ini sampai step yang ini ya, sampai step kita bisa merubah bentuknya menjadi integral UDU. Ini sebenarnya step selanjutnya udah mudah ya, karena tinggal mengintegralkan seperti biasa aja, ya kan? Nah, yang agak krusial itu ketika kita harus bisa memisalkan U itu yang mana, kemudian DU-nya itu yang mana, batas barunya itu berapa ya. Nah, sekarang saya panggil yang lain. Eko Vanistiawan ada? Hadir, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari soal yang sudah kita bahas? Paling tadi, Atau Bu, mana yang belum paham? yang soal minggu kemarin yang nomor 10, kalau saya itu saya turunin dulu, Bu. Yang soal latihan atau yang tugas? Tugas. Yang tugas nomor 10 ya. Sebenarnya sama aja sih, Bu. Cuman cara Hasilnya berapa? saya lebih panjang soalnya turunnya. Kalau Ibu kan kanan kirinya dikali minus setengah sama minus setengah. Kalau saya itu diturunin yang DU-nya. Coba saya mau lihat, bisa di share screen. Sebentar. Terus saya pakai laptop lagi. Mana ya? Ini kan tugasnya ada di Google Classroom kan? Buka Google Oh Classroom. iya.
Ini Bu, Bedanya di mana? kalau saya tuh baru tahu yang tadi Bu bilang yang biar sama dikali yang di sininya min setengah sama min setengah kanan kirinya. Tapi kalau saya 1 plus akar X itu saya turunin, jadi hasilnya segini Bu dapatnya. Oh gitu, kamu Nah, betul. sama kan Bu? Sama. Cuman emang agak panjang. Iya. Ya sebenarnya memang harus diturunkan dulu ya, nanti hasil turunannya dicek sama dengan soal apa enggak. Tapi kan tadi langsung aja saya cek kan. Nah, kalau Betul. misalnya bedanya sedikit ya udah tinggal kita lakukan manipulasi matematis aja kayak tadi ya. Misal di ruas sebelah kiri dan kanan sama-sama dikali 2 gitu. Oke, betul ini caranya boleh. Hasil akhirnya berapa? Setengah Bu. Ya, betul ya. Oke, cukup untuk Eko Fani Setiawan. Saya Baik, Bu. panggil yang lain ya. Saya panggil yang Evita Pertiwi ada? Ada Bu. Oke. Dari latihan soal atau contoh atau tugas ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya tanya balik. Yang tugas Bu, saya nggak ngerti yang nomor 9. Nomor 9 ya, kita bahas ya. Ini perlu nggak coretan yang nomor 10 ini? Perlu Bu. Boleh Bu, perlu Bu. Kalau enggak nanti saya share di Google Classroom aja ya, soalnya ini mau saya hapus. Oke, sebelum saya hapus, saya share dulu aja ya di Google Classroom ya, sebentar. Sudah terlihat di layar ya? Oke, sekarang kita coba bahas yang soal nomor 9 ya. Soal nomor 9, integral dari 0 sampai 4, fungsinya X per akar 1 plus 2 X kuadrat dx. Oke, nah ini kan pangkat akarnya itu saya rubah ya. Ini jadi 1 plus 2x pangkat setengah dx ya. Oke, pangkat setengahnya saya naikin ke atas ya. Jadi 0,4 x dikali 1 plus 2x pangkat min setengah dx ya. Nah, sekarang bentuknya kita rubah lagi ke bentuk umum yang untuk mensubstitusi ya. Jadi dia harus bentuknya gxr dikali g aksen x dx ya.
Nah, ini letaknya saya rubah aja posisinya, yang X-nya saya pindahin ke belakang ya, biar bentuknya mirip dengan yang ini. Jadi 0,4 1 plus 2X pangkat min setengah. Oh, X-nya ada kuadratnya ya. Ini saya lupa, X-nya ada kuadratnya. Kemudian dikali X dx ya. Jadi yang ini sebagai GX-nya, yang ini sebagai G aksen X dx ya. Nah, kita misalkan dulu. U-nya itu sama dengan 1 plus 2X kuadrat ya. Berarti kita turunkan si U-nya itu sama dengan berapa? 4X ya, dx. Nah, sekarang si DU-nya kita lihat. Si DU-nya itu 4X dx ya. Ini apakah sudah sama dengan yang di soal? Sama nggak? Yang di soal itu X dx. Nah, ini setelah kita turunkan 4X dx. Sama apa enggak? Apa ini enggak ada yang respon? Menyimak nggak semuanya nih? Menyimak. Ini udah sama atau belum bentuknya? Beda kan? Beda. Ya, yang di sini 4X, yang di sini X. Berarti gimana caranya supaya si 4 ini berubah jadi 1? Berarti kita kali 1/4 ya. Ruas sebelah kirinya kita kali 1/4. Ruas sebelah kanannya kita kali 1/4 ya. Supaya si 4-nya ini berubah jadi 1 ya. Jadi 1/4 DU sama dengan X dx. Nah, bentuk yang ini sudah sama belum dengan yang di soal? Sudah ya? Nah, karena udah sama, langkah selanjutnya itu kita hitung batas barunya. Batas yang awalnya itu kan 0 ya. Ini kita substitusi ke U, 1 plus 2 dikali 0 kuadrat. Ini sama dengan 1. Kemudian batas yang awalnya itu 4. Substitusi ke nilai U-nya 1 ditambah 2 kali 4 kuadrat ya. 16 kali 2, 32 tambah 1, 33 ya. Berarti nanti batas barunya itu adalah 1 sama 33. Nah, sampai di sini saya minta tolong dicek dulu hitungan saya benar nggak? Soalnya nanti kalau salah, udah lanjut ke step setelahnya, nanti malah jadi salah semua ya. Udah betul belum hitungannya? Betul, Bu. Betul ya. Oke, habis itu baru kita masuk ke step selanjutnya. Masukin ke integral UDU-nya ya. Jadi di sini batasnya 1 sampai 33. Kita masukkan ke sini ya. Jadi U-nya itu pangkat min setengah. Di sini DU-nya, kan ini sebagai DU kan. DU-nya itu sekarang yang ini ya. Dikali 1/4 DU. Nah, ini 1/4-nya saya keluarkan dari integral 1/4 133 U pangkat min setengah DU ya. Nah, habis ini baru kita integralkan ya. Nah, ini diintegralkan si U-nya berarti min setengah ditambah 1 U min setengah tambah 1 ya. Tapi jangan lupa di sini nanti takut kelupaan ya. Kita tulis 1/4-nya dulu ya. 1/4. Nah, ini batasnya 133 ya. Ini 1/4. Ini setelah kita hitung berapa nilainya? Min setengah plus 1 berarti setengah ya. U pangkat setengah. Nah, ini setengah. Batasnya 133. Ini sama dengan ini sama ini kan sama aja 1/4 dikali 2/1 ya. Dikali U pangkat setengah, batasnya 133. Nah, ini kan kita coret jadi setengah ya. Setengah U pangkat setengah 133. Nah, ini baru kita substitusi ke nilai batasnya. Ya. Setengah U-nya itu 33 pangkat setengah dikurang 1
1 pangkat setengah. Ya. Berarti setengah dikali akar 33 nih. Dikurang akar 1. Ini kalau kayak gini ketemu angkanya nggak pas ya, nanti pakai kalkulator aja. Ya, kecuali kalau misalnya angkanya bilangan akar kan enak ya dihitungnya. Nah, ini nanti tinggal pakai kalkulator aja boleh. Atau bisa nggak dirubah menjadi bentuk akar yang lebih kecil? Enggak ya? Nah, ini nanti tinggal dihitung aja pakai kalkulator. Kalau mau saya contohkan, kalkulator. Nah, ini 5,744 ya. Jadi setengah dikali 5,744 dikurang 1 ya. Berarti setengah dikali 4,744. Nah, ini hasilnya sekitar 2,377 ya, sekitar ini. Nah, ini hasil akhir dari integralnya. Oke, silakan sambil dicek, siapa tahu ada yang salah hitung saya ya. Atau ada yang mau ditanyakan dari proses ini? Nanti kalau di ulangan itu yang akar 33 tetap diselesain ya, Bu? Ya, tetap diselesaikan sampai ketemu nilai pastinya ya, sampai ketemu nilai akhirnya. Kan kalau ujian online kan bisa aja pakai kalkulator kan, walaupun tertulis tidak boleh menggunakan kalkulator gitu, tapi kan saya nggak bisa menjamin kalau mahasiswa benar-benar tidak menggunakan kalkulator ya kan. Kalau ujian online kan sebenarnya bebas aja, mau searching Mbah Google juga bisa, mau nanya teman lewat WA juga bisa ya kan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nah ini untuk beberapa soal ya, sudah kita bahas tentang teknik substitusi ya dalam menyelesaikan integral tentu fungsi aljabar. Nah, untuk selanjutnya itu sebenarnya materi kita yang sudah saya posting di Google Classroom ya, itu adalah aplikasi dari integral ya. Nah, ini saya bahas secara singkat, jadi nanti silakan dilengkapi lagi untuk bahasan aplikasi integral ini pada presentasi pekan depan ya, karena pekan depan kan presentasi tiap kelompok ya. Nah, silakan dibuka juga file yang sudah saya share di Google Classroom, yaitu tentang aplikasi integral. Nah, di dalam file tersebut itu sudah saya tuliskan contoh sederhana ya, pemanfaatan integral. Nah, pemanfaatan integral itu yang paling umum digunakan yaitu dalam menghitung luas bidang. Ya, yang pertama menghitung luas bidang, nanti yang kedua itu untuk menghitung volume benda putar. Ya, jadi di sini disebut benda putar itu karena benda awalnya itu bentuknya adalah seperti garis ya, kurva atau satu luas bidang tertentu ya. Tapi setelah diputar itu dia akan membentuk suatu bangun 3 dimensi ya kan, makanya disebut volume benda putar. Mana sih? Nah, ini ya yang kedua itu manfaatnya untuk menghitung volume benda putar. Nah, nanti untuk menghitung volume benda putar ini sebenarnya ada 3 metode yang umum digunakan ya. Yang pertama metode cakram, yang kedua itu adalah kulit silinder ya, yang ketiga itu adalah cincin ya. Nah, nanti ada 3 metode, tapi untuk bahasan kali ini itu saya hanya batasi sampai metode cakram ya, karena memang keterbatasan waktu. Nah, yang pertama untuk yang menghitung
Oh ya, satu lagi ya. Tadi seperti contoh paper yang sudah saya sampaikan ini dia kan menghitung keseimbangan ya, keseimbangan benda. Nah, ini sama aja kita menghitung titik berat suatu benda. Jadi salah satu contoh aplikasi dari integral itu untuk menghitung titik berat ya. Tapi pada file yang sudah saya share ini itu tidak saya lampirkan ya untuk menghitung titik berat. Jadi nanti silakan aja di searching dari referensi lain untuk menghitung titik berat benda ya. Jadi kita sederhanakan aja karena nanti di pekan depan juga saya berharap banyak contoh-contoh penggunaan integral yang dibahas ya. Nah, yang pertama untuk menghitung luas bidang ya. Untuk menghitung luas bidang nanti harus kita kategorikan dulu bidangnya ya. Yang pertama bila si bidang ini dibentuk dari suatu kurva ya. Suatu kurva di mana kurvanya ini nanti supaya membentuk bidang ya atau luasan daerah tertentu dia kan harus diapit oleh beberapa batas ya, baik batas secara vertikal maupun horizontal. Nah, secara horizontal dia dibatasi oleh sumbu X ya. Ya, jadi dia dibatasi oleh sumbu X. Jadi dia berada di atas sumbu X ya. Jadi ketika ada suatu kurva di atas sumbu X, kemudian kita ingin menghitung luasan yang dibentuk oleh kurva tersebut dengan nilai batas tertentu ya, batasnya A sampai B, kemudian hanya daerah di atas sumbu X saja, maka kita gunakan formulasi ini ya. Jadi integral A sampai B, kemudian nanti fungsi fx-nya ini ya, misal contoh kurvanya adalah yang ini. Jadi ketika kita plot ya, kita plot pada koordinat kartesian ya, nilai fungsi y sama dengan fx-nya ini, ternyata bentuk kurvanya seperti ini. Kemudian kita ingin menghitung daerah area yang diarsir ini dengan nilai batas sumbu x-nya itu A sampai B. Dan hanya daerah yang ada di atas sumbu x-nya aja ya. Maka kita gunakan formulasi ini ya. Nah, selanjutnya untuk daerah yang di bawah sumbu x ya. Nah, untuk daerah di bawah sumbu X, nanti formulasinya tinggal kita tambahin aja tanda min di sininya ya, di rumusnya. Kalau untuk yang plus itu berarti di atas sumbu X. Nah, untuk daerah arsiran yang di bawah sumbu X, berarti kita tambahin min ya, di dalam formulasi integralnya ya. Nah, seperti ini untuk harga, nanti ketemu hasil integralnya ya, integral dari si fx-nya ini yang kita tambahkan tanda min. Tapi nanti hasil akhirnya itu harus nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu adalah nilai positifnya aja. Jadi ketika kita lakukan perhitungan ternyata nanti hasil akhirnya min. Nah, tanda minnya itu nanti kita hilangkan ya. Jadi kita hanya mengambil nilai mutlaknya aja atau bilangannya aja ya. Jadi nanti tetap yang namanya luas itu pasti positif ya, nggak ada luas yang nilainya negatif. Jadi di sini kita ambil harga mutlaknya. Nah, ini contohnya ya, misal ada suatu kurva fx, kita ingin menghitung luas di bawah kurva luas area di bawah sumbu x-nya ini, berarti nanti formulasinya tinggal kita tambahin tanda min. Nah, selanjutnya untuk menghitung luas daerah sumbu y ya. Nah, kurvanya itu misal seperti ini ya. Nah, ini berarti kan daerahnya itu dibatasi oleh sumbu y ya, di sebelah kanan sumbu y. Nah, berarti nanti formulasi yang kita gunakan adalah si G fungsi Y. Ya, jadi nanti si Y fungsi fx-nya ini kita rubah menjadi G fungsi Y ya, dengan mensubstitusi nilai batas di sumbu Y-nya ini ya. Nilai batas di sumbu Y itu ada C dan D. Nanti formulasi matematisnya jadi G fungsi Y kita integralkan terhadap variabel Y ya. Jadi kalau misalnya di contoh soal nomor 3 ini itu fungsi yang diketahuinya itu kan 4 min Y kuadrat ya kan. Nah, si X-nya ini sebagai GY ya. Jadi 4 min Y kuadratnya ini kita integralkan terhadap variabel Y ya. Kemudian nilai batas Y-nya itu dari min 1 sampai 2. Nah, ini yang disebut sebagai GY ya, fungsi G mengandung variabel Y. Kemudian yang keempat ya, itu kita ingin menghitung luas daerah yang dibatasi oleh garis kurva dan dua kurva ya. Jadi ada dua kurva nih. Yang pertama yang warna hitam tebal ini kita sebut sebagai kurva fx. Kemudian yang di bawahnya ini kita sebut sebagai kurva
GX ya. Nah, kurva GX dan fx-nya ini dibatasi oleh garis kurva ya. Garis kurva itu maksudnya adalah sumbu X dan Y dibatasi oleh sumbu X pada interval A sampai B ya. Jadi ini disebut sebagai menghitung luas daerah yang dibatasi oleh garis kurva dan dua kurva ya. Jadi dua kurvanya itu adalah area yang di kurva F dan G ini, kemudian yang dimaksud dengan garis kurva itu adalah nilai area arsiran yang pink ini di sebelah kiri dan kanannya ya. Nah, ini tidak lain adalah nilai batas di sumbu X ya. Nah, selanjutnya ini ya, jadi nanti formulasi yang kita gunakan karena tadi dia ada dua fungsi ya, ada fungsi F dan fungsi G. Jadi kita lihat dulu mana fungsi yang posisinya ada di sebelah atas ya. Yang ada di sebelah atas untuk gambar nomor 1 ini kan fungsi F ya, yang di sebelah bawah ini fungsi G. Nah, kalau yang ini juga yang di atas itu F, G ya. Nanti berarti yang dikurang itu adalah area atas dikurang area bawah. Jadi fungsi si F dikurang fungsi G, kemudian kita integralkan terhadap selang A sampai B ya. Ini kalau daerah yang dicari adalah R ya. R itu daerah di atas sumbu X ya. Nah, kalau misal luasnya itu di sebelah kanan sumbu Y ya. Kalau di sebelah kanan sumbu Y berarti yang tadinya variabelnya X kita rubah menjadi variabel Y. Maksudnya nanti kita integralkannya terhadap variabel Y ya. Kalau yang sebelumnya kita integralkan terhadap variabel X. Nah, ini untuk langkah-langkah menentukan luas daerahnya itu ikuti langkah-langkah A sampai C ini ya. Yang pertama gambar sketsanya dulu. Nanti untuk menggambar sketsa itu biasanya dari fungsi yang diketahui itu kita substitusi aja 3 buah nilai ya untuk bisa mengetahui 3 buah titik supaya kita bisa menggambar sketsanya. Yang pertama kita substitusi aja jika si fx-nya 0, nanti x-nya berapa? Ya, x itu berarti nanti nilai di sumbu y-nya nilai di sumbu x-nya ketika y 0. Nah, nanti sebaliknya kita substitusi nilai x-nya 0 itu nanti nilai y-nya berapa? Kita dapat 3 buah titik. Dari 3 buah titik itu nanti kita bisa sketsa ya, kita gambar di koordinat kartesius. Kita hubungkan ketiga titik itu, jadi kita bisa melihat kira-kira gambar fungsinya itu seperti apa ya. Nah, setelah sketsa fungsinya, kemudian menentukan batas bawah dan atas ya, integral dengan ketentuan jika belum diketahui interval tertutupnya ya. Tapi biasanya sudah diketahui di soal ya, nilai A, B-nya ini. Nah, kalau misalnya belum diketahui, maka batas bawah dan batas atas integral dapat dilihat pada sketsa gambar ya. Nanti kalau misalnya batasnya itu terhadap sumbu X, berarti area di atas sumbu X ya. Atau dengan mencari akar-akar dari kedua persamaan tersebut ya. Jadi ini balik lagi ke mata kuliah aljabar linear kali ya, mencari akar-akar kuadrat ya. Nah, ini nanti kita cari akar-akar kuadratnya berarti ketika si fx-nya ya atau y-nya 0 nanti ketemu nilai x1 dan x2. Nah, nanti kita masukkan sebagai titik-titik di sketsa kurva kita ya. Nah, kemudian setelah nilai batasnya kita hitung ya, hitung luas daerah yang dicari dengan menggunakan batas bawah dan batas atas integral tersebut ya. Tentunya dengan kaidah-kaidah rumus-rumus ini ya. Rumus mana yang kita gunakan tergantung kasusnya. Kasusnya itu di atas sumbu X, di bawah sumbu X, atau di sebelah kanan sumbu Y, atau kasusnya itu dua kurva yang dibatasi oleh garis kurva ya. Nanti gunakan rumus yang sesuai. Nah, selanjutnya untuk menghitung, ini ada contoh soalnya ya. Saya lanjut ke volume dulu. Nah, untuk menghitung volume benda putar ya, ini kita gunakan sketsa konsep metode cakram ya. Jadi ini seperti cakram ya, yang diambil dari mirip seperti kerucut ya, tapi tidak seperti kerucut 100% ya, karena di sininya tidak runcing ya.
Jadi cakram itu yang seperti ini bentuknya. Oke, tunggu sampai di luas. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini karena puasa ya, ngomong terus jadinya aus. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang menghitung luas dengan menggunakan integral? Oke, nanti sambil dibaca-baca ya, karena catatan hari ini cukup banyak. Jadi nanti sambil menulis contoh soalnya, itu kalian dipelajari, dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, kita diskusikan pekan depan ya. Ini saya cukupkan dulu penjelasannya ya, karena ngomong terus dari tadi, jadi cukup aus ya. Saya mau istirahat dulu sebentar. Nanti silakan digunakan sisa waktunya ya, sekarang 9.55 sampai 10.30 untuk mencatat kembali ya. Tadi mungkin ada beberapa latihan soal yang jawabannya kurang tepat ya. Jadi silakan diralat di catatannya masing-masing. Kemudian juga catatan dari pembahasan tugas ya, soal tugas. Nah, jangan lupa untuk pekan depan dikerjakan tugas kelompoknya. Untuk urutan presentasinya nanti saya acak. Siapa yang presentasi juga saya acak ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan hari ini, saya cukupkan dulu kuliahnya. Nanti untuk waktu tugasnya juga akan saya perpanjang ya. Oke, saya akhiri dulu untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.